1 ayat 19 sampai 20 berkata demikian. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkannya dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Haleluya. Kita mempunyai Allah yang hebat. Dia mempunyai kuasa yang luar biasa, yang tiada tandingannya. Kehebatannya itu akan terus menyertai perjalanan hidup kita sampai saat ini. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji namamu Bapa di surga, Bapa, dalam nama Yesus. Kami bersyukur, bersyukur dan bersyukur sebab kasih Tuhan selalu nyata bagi kami sampai saat ini. Kami masih, Tuhan, merasakan kuasa yang bekerja di tahun baru ini, di tahun 2021. Kami merasakan kuasa yang dahsyat yang terus ada di hati kami, yang Tuhan kerjakan bagi kami. Kami punya iman, kami punya pengharapan yang dahsyat di dalam Engkau, yang kami percaya Tuhan, kasih-Mu ada selalu bersama kami, mengarungi hari-hari yang ada di depan kami yang penuh dengan rahasia. Tapi kami percaya ya Tuhan, tangan-Mu ada menopang kami, tangan-Mu ada memberkati kami, kedua belah tangan-Mu Tuhan memberkati kami. Karena firman-Mu berkata, di tangan kanan-Mu ada umur panjang, di tangan kiri-Mu ada kekayaan, kehormatan, bahkan kemuliaan. Biar kedua belah tangan-Mu itu Tuhan menjamah, memberkati setiap kami umat-Mu yang ada di sini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak ragu, kami tidak bimbang, kami tidak khawatir ya Tuhan akan masa depan kami, sebab kami mempunyai Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kami punya Yesus yang hidup untuk menata perjalanan hidup kami yang ada ini Tuhan. Oh haleluya, haleluya Bapa. Terpuji-puji namamu. Kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu di pagi hari ini. Kami mau meninggikan Engkau Allah kami yang hidup. Kami mau menari bermazmur bagi Engkau, sebab itu yang Kau rindukan dari buatan tangan-Mu. Oh haleluya Tuhan. Dimuliakanlah Engkau di tempat ini, ditinggikanlah Engkau, diagungkanlah namamu, dimasyurkanlah Engkau Tuhan, bagi setiap yang bernapas, yang ada di tempat ini, yang juga yang mengikuti. Oh Tuhan, ibadah kami di pagi hari ini dari rumah masing-masing. Terpuji-puji namamu Bapa. Kami siap memuji Engkau, dan kami menabiskan ibadah kami, ibadah raya GSC Sadai di tanggal 3 Januari 2021. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari kita tetap bersukacita, karena Tuhan memberikan kita sukacita, karena Tuhan memberikan kita pengharapan, karena Tuhan memberikan kita semangat dan iman. Ini masih tahun baru, kita diberikan hati yang baru, sukacita yang baru, pengharapan yang baru, untuk kita tidak lemah di dalam hari-hari hidup kita, tapi kita terus berkekuatan untuk terus memuji, membesarkan Dia, besar anugerah. Oh haleluya. Amin Tuhan Yesus. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap katamu Bapa.
renungkan sejenak akan kasih Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Hitung kebaikannya, hitung kebaikannya, hitung anugerahnya yang Dia curahkan bagi kita. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Tak cukup mulut kami Tuhan menceritakan segala kebaikan-Mu, tak cukup kata-kata kami Tuhan menceritakan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau menikmati jam ini bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau bermazmur, memuji Engkau Allah kami yang hidup. Sebab luar biasa kasih-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah Kau ada di tengah-tengah kami, mencurahkan kasih-Mu, berkat-Mu, sukacita-Mu. Biar kami menikmati Tuhan jam ini bersama dengan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat bangkit berdiri. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga,
mencurahkan roh sukacitamu melimpah bagi kami semua. Kami mau memberikan yang terbaik bagi Raja kami yang besar. Haleluya. Amin. Salami kiri kanan, lambaikan tangan. Tuhan itu baik. Haleluya. Haleluya. Oh, ini masih suasana tahun baru. Tidak ada alasan bagi kita orang Kristen untuk berdiam diri, untuk sedih, untuk tidak melakukan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari menari, berikan ekspresi kepada Tuhan di pagi hari ini. Jadi yang seperti yang tahu. kita jangan kita menyanyikan dalam jatuh, tapi sedang bersuka cita dan kita percaya Yesus kita adalah jalan kebenaran dan hidup. Haleluya.
melompat bagi Tuhan, menyanyikan Dia. Tidak ada jalan lain selain hanya di dalam Kristus. Masih kita menari bagi Tuhan. Kita dari Papua. Mari kita muliakan tanah Papua dengan nama Yesus. Kita menari bagi Tuhan lewat pujian-pujian yang ada di tanah Papua. Tuhan Yesus, batu penjuru. Oh,
Desa yang sadari bagian dari tanah Papua. Amin. Kita di sini memuliakan Tuhan. Kita di sini menerima berkat-berkat, dan kita dalam firman Tuhan dikatakan berdoalah di mana kamu ada. Mari kita berdoa bagi tanah Papua, bagi Timika yang kita cintai ini, karena di sini kita hidup dan di sini kita memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan hati kita menjadi tanah hati yang baik, diisi oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Kau rancangkan
Kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, karena waktu yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Ini hari Minggu yang pertama kami berada pada tahun 2021. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama kami. Pujian, penyembahan dan doa kami percaya naik ke hadirat-Mu yang kudus. Dan saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus atas firman-Mu, juga mengurapi hamba-Mu yang menjadi saluran berkat firman-Mu. Urapi juga semua sidang jemaat yang hadir di tempat ini dan yang bergabung dari rumah masing-masing. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam untuk kita semua dan saudara-saudara, dipersilakan duduk. Tuhan sangat baik dan kasih setianya tetap bagi kita dari hari ke hari. Nah, hari ini mari kita segera membuka firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat 20. Filipi 4 ayat 10 sampai ayat 20. Ada 11 ayat kita baca pada pagi hari ini. Saudara-saudara bisa buka Alkitab dan turut membaca. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu tumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tiada ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, bahwa waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada suatu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah Bapa dan Tuhan kita, dimuliakan Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 19 ini yang menjadi tema tahunan kita tahun 2021. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Biasanya beberapa bulan sebelum kita masuk dalam tahun baru, ayat-ayat yang menjadi ayat tahunan sudah Gembala sampaikan bagi kita, sudah tersedia. Tapi tahun ini sampai pada tahun baru kemarin, baru kemudian saya yakin ayat ini diteguhkan menjadi ayat tahunan bagi kita. Selama saya berada dalam perawatan waktu terpapar COVID-19 pada bulan 3, saya baca Injil Matius sampai Wahyu selesai.
saya belum menemukan apa yang menjadi, saya belum yakin apa yang menjadi ayat tahunan. Saya berdoa supaya Tuhan bukakan apa yang menjadi ayat tahunan bagi kita. Saya baca kembali Mazmur dan Amsal, juga saya belum menerima satu peneguhan. Tapi Tuhan menaruh di hati saya akan ada ayat yang Tuhan akan teguhkan bagi kita pada tahun 2021, khususnya bagi GSJ El Shaddai. Saya membaca kembali dari Kejadian sampai Yeremia sebelum bulan Desember, belum juga mendapatkan apa yang Tuhan mau taruh di hati. Tapi hati saya tetap teguh bahwa saya yakin mendengar peneguhan dari Tuhan. Ada ayat firman Tuhan yang sesuai dengan rencananya tahun ini yang akan diberikannya bagi kita. Sampai pada tanggal 1 kemarin, Ibu Gembala mengkhotbahkan ayat ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan yang akan mensuplai semua apa yang menjadi keperluan kita di dalam Kristus Yesus. Tuhan yang menyediakan bagi kita. Dalam bahasa Inggris dikatakan, and my God will supply your every need according to His glorious riches in Christ Jesus. Jadi Tuhan yang menyediakan semua kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan yang menyediakan bagi kita. Semua bangsa di dunia dan tidak terkecuali bangsa Indonesia dan seluruh jemaat GSJ El Shaddai juga pasti sadar benar-benar bahwa bulan-bulan ini atau tahun kemarin sampai pada tahun ini kita masih diperhadapkan dengan masalah-masalah yang serius. Kita masih diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang benar-benar serius. Masalah-masalah yang besar, persoalan-persoalan yang serius sedang diperhadapkan kepada semua orang. Big problems and serious threat sedang diperhadapkan kepada semua orang di atas bumi ini. Salah satunya yang kita hadapi adalah pemaparan atau penyebaran COVID-19 atau virus corona 19 yang sedang mengancam semua umat manusia di seluruh dunia. Dan yang merupakan dampak dari itu, orang-orang yang terpapar COVID-19 atau COVID-19 ini juga dapat mengakibatkan penyakit-penyakit lain yang membuat orang bisa menuju kematian dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ini berarti masalah yang besar dan persoalan yang serius bagi semua bangsa di dunia, bagi semua orang. Selain dari paparan COVID-19 ini bisa mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit lain, maka akibat dari penyebaran, peningkatan COVID-19 juga kita sadar bahwa ekonomi bangsa-bangsa di dunia, termasuk ekonomi bangsa Indonesia, semakin memburuk. Ini juga adalah masalah yang besar dan persoalan yang serius atau ancaman yang serius bagi orang Indonesia dan bagi semua bangsa di dunia. Nah, dalam hal ini, selain persoalan-persoalan yang kita hadapi, ada begitu banyak rentetan persoalan yang sedang terjadi di atas seluruh dunia. Tapi Alkitab memberikan jaminan bagi kita semua. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Biar kita yakin bahwa Tuhan memelihara semua anak-anaknya di atas bumi ini. Ada penyakit, kita sadar itu memang sedang mengancam semua umat manusia. Kita sadar bahwa ekonomi merupakan persoalan yang serius yang harus segera ditangani di atas bumi ini. Kita sadar juga bahwa ada banyak masalah-masalah yang lain yang merupakan dampak dari
terpaparnya COVID-19 ini, tapi kita harus tetap percaya pada Tuhan. Di sini kalau kita belajar firman Tuhan yang sudah kita pelajari di sini, ini semua disampaikan oleh Paulus pertama-tama kepada jemaat yang ada di Filipi, yang merupakan penghargaan bagi mereka atas dukungan yang mereka berikan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan pada zaman itu. Alkitab ini ditulis atau surat-surat Paulus ditulis pada zaman gereja mula-mula. Waktu Injil mulai disebarkan keluar dari Yerusalem, mulai menjangkau bangsa-bangsa lain, maka firman Tuhan ini diilhamkan kepada Paulus sehingga dia menuliskan surat-suratnya, pengajaran-pengajarannya kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya. Nah, surat-surat ini bukan hanya sebatas untuk orang-orang yang ada pada setiap jemaat yang dilayani oleh Paulus, tapi semua surat-suratnya juga adalah untuk semua gereja Tuhan selama gereja Tuhan masih ada di atas bumi ini. Karena perintah-perintah ini, penghargaan-penghargaan ini, dukungan atas dukungan-dukungan yang diberikan oleh jemaat dalam pelayanan itu masih terus berlangsung dari gereja mula-mula sampai sekarang ini. Karena itu appreciation for support itu masih juga terus diberikan dan dicatat oleh firman Allah. Allah menghargai semua dukungan jemaat dalam pekerjaan Tuhan. Karena itu walaupun di tengah-tengah krisis yang sedang berlangsung dan terjadi di seluruh dunia sekarang ini, saya juga mau mendorong dan memberikan apresiasi pada semua GSJ Jemaat El Shaddai yang terus memberikan support dalam pelayanan pekerjaan Tuhan karena mentaati Tuhan dalam hal memberikan persembahan-persembahan, apakah itu persembahan persepuluhan, persembahan kolekta misi dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita akan lihat dari kebenaran firman Tuhan, apa yang diajarkan oleh Paulus, yang diilhamkan oleh Kudus, dan yang merupakan juga apa yang sudah dirasakannya, sehingga dia memberikan apresiasi kepada jemaat Filipi yang sudah mendukungnya dalam pelayanan. Kalau begitu, pertama-tama kita sadar bahwa seorang rasul yang dipilih oleh Allah untuk melayani dengan secara mujizat, dia telah berhasil menjalankan semua pelayanannya karena berkat dukungan-dukungan dari jemaat-jemaat juga yang dilayaninya. Walau dalam beberapa kesempatan Paulus dikatakan oleh Alkitab bahwa dia juga membuat tenda bersama-sama dengan Priscilla dan Aquila, serta menjual tenda-tenda itu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, tetapi dukungan jemaat tetap mengalir karena orang-orang percaya ini punya beban untuk pekerjaan Tuhan pada waktu itu dan sampai sekarang ini. Nah, sekarang ini appreciation for support ini bukan hanya untuk jemaat Efesus, bukan lagi untuk jemaat Filipi, tapi ini adalah untuk GSJ El Shaddai dan semua orang percaya di seluruh dunia. Kita mulai dari ayat 10 yang sudah kita baca tadi. Aku sangat bersyukur, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Nah, ayat ini dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Filipi bahwa perhatian jemaat Filipi yang mulai serius memperhatikan masalah pekerjaan Tuhan dan support atau dukungan mereka terhadap pelayanan Injil Tuhan Yesus Kristus telah melahirkan satu sukacita yang luar biasa bagi Paulus dalam perjalanannya. Sehingga dia berkata, I have a great joy in the Lord, because now I have lost your heart again, except your concern for me. Bahwa perhatian mereka itu yang tadinya sudah telah tumbuh kembali.
Nah, ini satu hal yang membuat seorang rasul besar yang menulis hampir sepertiga kitab perjanjian baru dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa. Jadi percayalah saudara-saudara kekasih, semua dukungan saudara-saudara dalam pekerjaan Tuhan itu akan melahirkan sukacita yang luar biasa bagi para pelayan pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Kalau sekarang bagi saya sebagai gembala dan sekeluarga serta seluruh pelayan di tempat ini, dan mereka juga yang turut merasakan atau terdampak dari seluruh pelayanan yang kita berikan, ada sukacita yang besar. Kalau para pelayan Tuhan bersukacita, maka semangat mereka untuk melayani tumbuh, doa mereka untuk jemaat juga tumbuh luar biasa, dan kemauan untuk belajar firman Tuhan pun juga tumbuh secara luar biasa. Karena beban-beban persoalan mulai tergeserkan, mulai terlupakan. Semua pelayan kan konsentrasi bagaimana bisa berdoa dengan sungguh-sungguh dan belajar firman Tuhan supaya bisa mendengar dari Tuhan dan menyuguhkan firman yang benar-benar datang dari Tuhan. Jadi keseimbangan dalam pelayanan harus tetap dijaga sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus di sini, bahwa aku mengatakan ini bukan karena kekurangan. Kalau bahasa Inggris mempunyai pengertian, aku mengatakan ini bukan karena aku lagi butuh, tapi dikatakan di sini, tetapi sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Semua hamba-hamba Tuhan, semua gembala-gembala dan keluarganya, semua pelayan-pelayan Injil di atas bumi ini sudah merasakan dan tahu persis pengalaman hidup yang seperti ini. Bagaimana merasakan kekurangan, bagaimana merasakan hidup dalam kelimpahan. Tapi Paulus menerangkan di sini bahwa jemaat yang ada di Filipi, mereka diberi apresiasi oleh Paulus dan oleh Tuhan terutama karena dukungan mereka, ketaatan mereka, kesetiaan mereka, topangan mereka terhadap pekerjaan Tuhan, bukan memandang oleh karena kekurangan atau kelebihan, bukan oleh karena gereja lagi butuh atau tidak, tapi karena orang-orang ini mau mentaati Tuhan dan punya beban dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, biar tahun 2021 ini kekuatan iman percaya kita semakin dibangun dan beban-beban terhadap pelayanan kita semakin kuat, sehingga kita mau ambil bagian. Kita tidak mau berdiam diri, karena kita tahu bahwa kalau Tuhan mempercayakan kita untuk turut serta dalam pelayanan, maka satu kehormatan bagi kita untuk mengambil bagian di dalam pelayanan. Allah menetapkan ini oleh karena apa? Karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kemuliaan-Nya. Karena sejak pekerjaan Tuhan dibangun oleh Allah pada waktu Dia menuntun orang Israel keluar dari Mesir, maka Allah menetapkan ketetapan-ketetapan yang menjadi hak dari para pelayan-pelayan pekerjaan Tuhan, dari imam-imam, dan sampai sekarang pelayanan telah berkembang dalam zaman Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan membangkitkan para pelayan, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus supaya dibangun dalam iman untuk melakukan pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah,
waktu Tuhan membangun sebuah tatanan pelayanan perjanjian baru, Dia bangkitkan rasul-rasul, nabi-nabi, pemerintah-pemerintah Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi jemaat itu dilibatkan sepenuhnya dalam pekerjaan pelayanan. Apa yang bisa dilakukan oleh jemaat? Tidak semua orang bisa mengembala, tidak semua orang bisa pergi dalam penginjilan. Tetapi Alkitab mengajarkan bagi kita bagaimana kita terlibat di dalam pelayanan. Kita bisa menyumbangkan, memberikan, mempersembahkan apa yang bisa kita berikan. Apakah itu waktu, apakah itu tenaga, apakah itu pikiran yang benar-benar datang dari Tuhan, ataukah apakah itu harta yang kita miliki yang bisa kita persembahkan sebagiannya. Maka semua kita lakukan oleh karena Tuhan, karena itu merupakan ketetapan dari Tuhan. Tuhan bisa melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa dalam memelihara semua hamba-hambanya demi pekerjaannya. Tapi Tuhan tidak membuat semua hamba-hamba Tuhan itu hidup hanya dengan mujizat-mujizat yang adikodrati di atas bumi ini. Tuhan mau semua orang, baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemerintah-pemerintah Injil, gembala-gembala, para penginjil, dan semua pelayan pekerjaan Tuhan hidup secara normal sebagai manusia biasa di atas bumi ini. Sehingga para pendeta tetap dipandang sebagai manusia, dan pendeta juga merasa adalah manusia yang sesungguhnya sama seperti seluruh sidang jemaat, hanya tugas pelayanannya yang berbeda-beda yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Dan sama seperti jemaat harus makan nasi paling tidak 3 kali dalam sehari, maka para pelayan-pelayan, pemimpin-pemimpin dalam pekerjaan Tuhan juga paling tidak harus makan 3 kali, makan nasi, ubi, papeda dan sebagainya dalam setiap hari. Jadi kehidupan semua pelayan Tuhan dibentuk oleh Tuhan sedemikian rupa untuk hidup sebagaimana normalnya kehidupan seorang manusia di atas bumi ini. Kita kalau pelajari Alkitab, Petrus kalau dia berjalan, bayangannya terkena pada orang sakit disembuhkan. Paulus mengirimkan sapu tangan, dan orang yang menerima sapu tangannya, ketika sapu tangan dikenakan pada orang sakit itu sembuh. Ini mujizat-mujizat secara luar biasa. Maka Allah tentu sanggup memelihara semua hamba-hambanya dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Tapi Tuhan tidak memilih cara itu dalam hal memenuhi seluruh kebutuhan umat manusia. Tapi Dia mau semua orang hidup secara normal di atas bumi ini sebagai manusia di atas bumi ini, sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Dia ajarkan ketetapan bagi semua orang percaya, agar kita benar-benar menjadi satu kesatuan dalam menjalankan tugas pelayanan pekerjaan Tuhan di atas bumi ini. Ayat 15, kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai menyebarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku selain daripada kamu. Nah, hutang piutang di sini, kalau dalam bahasa Inggris itu bukan hutang piutang, tetapi giving and receiving, memberi dan menerima. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang dikatakan hutang piutang, tapi yang sebenarnya ini adalah giving and receiving, atau dalam hal memberi dan menerima. Paulus katakan pada jemaat yang ada di Filipina, and as you Philippines know, dan kamu orang-orang Filipina tahu, at the beginning of my gospel ministry, dalam pelayanan penginjilanku, when I left Makedonia, waktu aku menjelajahi Makedonia, no church share with me in this matter of giving and receiving except you alone. Tidak ada orang yang mengadakan
perhitungan denganku tentang masalah, tidak ada orang yang share denganku tentang masalah memberi dan menerima selain daripada kamu sendiri. Nah, itu yang dikatakan oleh Paulus di sini. Jadi orang-orang di Filipi, waktu mereka tahu bahwa Paulus sedang memulai pelayanannya, memberitakan Injil dan menjelajahi Makedonia, melewati Makedonia, berangkat dari Makedonia, maka jemaat yang ada di Filipi share dengan dia, berbagi dengan dia, sehingga terjadi giving and receiving. Nah, kadang-kadang kita kan makan roti, kita baku share saja ya, ini hanya sedikit. Jadi jemaat-jemaat di Filipi suka share, suka memberi, dan giving and receiving benar-benar terjadi dalam pelayanan mereka. Nah, kalau kita mau mendalami lagi tentang giving and receiving ini, memberi dan menerima ini, maka berarti jemaat Efesus sadar benar betapa pentingnya menopang pekerjaan Tuhan. Karena Rasul Paulus dan semua pelayan pekerjaan Tuhan sudah memberikan apa yang mereka berikan, yaitu berkonsentrasi sekuat tenaga, semua waktu dalam doa dan belajar firman Tuhan, serta mengadakan penginjilan dalam membangun dan merawat sidang jemaat. Maka sidang jemaat juga dibangun oleh Tuhan, didorong oleh kuasa Roh Allah untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan jasmani yang diperlukan oleh para pelayan-pelayan pekerjaan Tuhan di atas bumi ini. Bagi saudara-saudara yang bukan anggota GCL, saudara yang mungkin sedang mengikuti atau bergabung bersama kami dalam ibadah ini, saya mau mendorong saudara-saudara untuk mengambil bagian yang serius dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat saudara-saudara masing-masing, supaya semua pelayan-pelayan pekerjaan Tuhan dari gereja-gereja dimanapun berada akan benar-benar ditopang dan didukung. Kalau jemaat semua memberikan dukungan yang serius bagi seluruh pelayan-pelayannya di tempat masing-masing, maka semua pelayan akan berkonsentrasi dengan sepenuh waktu, dengan sekuat tenaga untuk mendoakan seluruh sidang jemaat, dan mereka tidak perlu dipusingkan lagi dengan perkara-perkara kebutuhan lahiriah, karena Alkitab mengajarkan itu bahwa jemaat harus mendukung semua pelayan sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Dan percayalah, gereja di mana jemaat suka berkorban dengan rela hati, dengan sungguh-sungguh, akan bertumbuh dalam pengajarannya dan dalam semua tugas pelayanan yang Tuhan sudah berikan. Saya mau baca untuk kita semua dalam Galatia pasal 6 ayat 4 sampai ayat 6. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh berpegang melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Jadi seluruh jemaat menguji apa yang mereka kerjakan dan melihat keadaannya sendiri. Tidak usah memperhatikan keadaan orang lain. Berikan saja apa yang bisa kita berikan. Lakukan tugas apa yang bisa kita lakukan. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Dan tidak perlu melihat orang lain. Karena kalau kita mau melihat orang lain lagi, dia kurang, kita bisa menemukan kekurangan dari orang lain. Ya, oh ini dia tidak melakukannya, maka kita hanya bisa menjadi ekor karena mengikuti apa yang dilakukan orang. Tapi kalau kita benar-benar memperhatikan pekerjaan kita, maka masing-masing akan menjadi kepala karena melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, bukan karena melihat orang lain melakukannya, tapi benar-benar karena percaya itu adalah perintah dari Tuhan. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Semua orang akan memikul tanggung jawab sendiri di hadapan Tuhan. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi Alkitab mengajarkan di sini, baiklah dia
yang menerima pengajaran dalam firman, itu tentu adalah sidang jemaat, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Siapa yang memberikan pengajaran itu? Itu adalah para hamba Tuhan. Itu adalah rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar, dosen-dosen sekolah teologi, dan semua pengajar-pengajar dalam pendalaman Alkitab dan sebagainya. Maka Alkitab mengajarkan kepada kita di sini, semua orang yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang mengajarkan itu. Ketetapan-ketetapan ini adalah ketetapan dari Tuhan. Tapi Tuhan mengajarkan ketetapan ini ada alasan-alasan yang luar biasa. Sebentar kita akan lihat apa yang direncanakan oleh Tuhan sehingga Dia menetapkan semua ketetapan-ketetapan ini. Kita baca dulu ayat 16. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Jadi jemaat-jemaat Efesus ini memperhatikan Paulus dan pelayanannya, bukan karena Paulus menantang mereka untuk melakukannya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, tapi waktu mereka berjauhan juga. Orang-orang jemaat-jemaat yang sangat dikasihi Tuhan ini tetap memberikan dukungan pada pelayanan Paulus, walau mereka tidak hadir secara langsung di tempatnya. Apakah oleh karena Paulus yang mengadakan kunjungan pelayanan-pelayanan, ataukah mungkin pada zaman modern ini kadang-kadang bahwa oleh karena jemaat yang bekerja kadang-kadang tidak setiap bulan, tidak setiap hari di tempat yang sama di dalam jemaatnya, tapi perhatian mereka terhadap pelayanan pekerjaan Tuhan tidak berubah. Walaupun situasi pekerjaan, walaupun situasi pelayanan itu berubah-berubah, waktunya berubah-berubah. Sama seperti sekarang kadang-kadang kita online, tapi semua jemaat yang punya beban tidak akan terpengaruh dengan keadaan online atau langsung seperti ini, bersama-sama di sini atau ada di tempat pekerjaan. Beban untuk pelayanan harus tetap tumbuh, sama seperti yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Filipi ini. Lalu kita melihat apa yang direncanakan oleh Tuhan di sini, ayat 17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Ingat di sini, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Pengertian lain di sini adalah yang aku butuhkan, aku mengatakan ini karena bukan karena mencari pemberian itu. Tapi apa yang dicari di sini? Melainkan buahnya yang semakin memperbesar keuntungan. Jadi Paulus katakan di sini, ini firman Tuhan yang dilakukan oleh Roh Allah. Firman Tuhan yang dilakukan oleh Roh Allah, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang semakin memperbesar keuntungan. Mengapa di sini? Supaya jemaat benar-benar sadar dan mengalami berkat pemeliharaan Tuhan di atas bumi ini. Supaya jemaat-jemaat orang-orang percaya mengalami mujizat pemeliharaan Allah, di mana Tuhan menggenapi firman-Nya. Tuhan menciptakan musim yang silih berganti, tapi anak-anaknya tetap terpelihara dalam pergantian musim. Pemeliharaan Tuhan tidak berubah dan berkat-Nya tidak akan berkurang. Kalaupun kurang hari ini, bisa bertambah hari esok. Kalaupun kurang hari esok, bisa berlimpah-limpah tahun depan. Perjalanan anak Tuhan di atas bumi ini tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, sehingga semua orang percaya akan merasakan keuntungan dari buah ketaatan mereka kepada Tuhan dalam hal memberi dan menerima, dalam hal memberi persembahan-persembahan, menerima pengajaran firman dan memberi persembahan-persembahan
yang memperbesar keuntungan sidang jemaat, kata firman Tuhan. Allah berjanji, berilah maka kamu akan diberi. Amin. Berilah maka kamu akan diberi. Itu adalah ketetapan dari Tuhan. Dan kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, ini adalah ajaran yang pertama-tama disampaikan oleh Tuhan Yesus. Lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Kita memberi bukan hanya di gereja saja, tapi ada kalanya Tuhan menggerakkan kita untuk memberi persembahan-persembahan kepada orang-orang yang berkekurangan. Apalagi terlebih dalam situasi-situasi sulit, di mana banyak orang hidup dalam perjuangan yang luar biasa sekarang ini. Kalau ada dorongan dari hati yang dikerjakan oleh Tuhan, lakukanlah. Karena lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Kadang-kadang kita harus memberi bukan karena dari kelimpahan, tapi kita memberi dari kekurangan-kekurangan kita. Tapi Tuhan tahu semuanya, dan pasti Dia akan menepati semua janjinya kepada kita. Ayat 18, ini aku telah menerima semua yang perlu daripada kami. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Katakan amin. Paulus mengatakan di sini semua kebutuhannya sudah terpenuhi dari jemaat yang dilayaninya. Malah dia katakan, malahan aku lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Paulus memang berkelimpahan dalam pelayanan pekerjaannya, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan, kalau ada gembala-gembala, kalau ada gereja-gereja yang diberkati oleh Tuhan secara luar biasa berkat jemaatnya sendiri yang ada di dalamnya, maka perhatikanlah itu merupakan kegenapan dari apa yang sudah tertulis dalam firman Tuhan. Paulus sendiri seorang rasul yang luar biasa, yang bisa membuktikan bahwa dia bisa kerja dan menghasilkan uang dari tangannya. Sebagai satu contoh agar jemaat tahu bahwa dia bukan orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dia orang yang sangat produktif, tapi karena panggilan maka dia berikan seluruh hidupnya untuk pelayanan. Dan semua kebutuhannya terpenuhi oleh karena jemaat-jemaat yang rela berkorban. Dan kemudian dia berkata, malah aku berkelimpahan. Amin. Pasti ada rencana Tuhan bila memberkati gembala-gembala, memberkati rasul-rasul, memberkati nabi-nabinya, memberkati pemberita-pemberita Injil, memberkati pengajar-pengajar. Tuhan tentu punya rencana yang luar biasa untuk semuanya itu. Karena pekerjaan Tuhan belum berakhir kecuali Yesus datang kembali, baru tugas pelayanan selesai di bumi ini. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Jadi korban yang disukai yang berkenan kepada Allah sudah membuat Paulus hidup terpenuhi seluruh kebutuhannya, malah berkelimpahan. Itu ketetapan firman Allah. Tapi di atas sudah dikatakan buahnya memperbesar keuntungan. Kalau gembala diberkati dari pelayanan, dari jemaat-jemaat yang dilayaninya, berarti jemaat-jemaatnya itu diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalau gembala diberkati oleh karena persembahan-persembahan jemaat, berarti jemaat-jemaat itu diberkati oleh Tuhan. Ingatlah dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan mau memberkati orang-orang yang berseru padanya. Tuhan mau memberkati. Dan tugas daripada pelayan adalah
berdoa untuk sidang jemaat dan konsentrasi belajar firman untuk memenuhi kebutuhan sidang jemaat secara rohani, dan jemaat sebaliknya harus berkorban untuk memenuhi seluruh kebutuhan, bahkan memberi kelimpahan sesuai firman Tuhan kepada para pelayan-pelayan yang bertugas dalam pelayanan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Disinilah ayat ini tergenap. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan akan memenuhi keperluan kita bukan sekedar kecukupannya, tapi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kekayaan Allah dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus, itulah yang disediakannya bagi kita. Kita bukan nanti diberkati di sorga. Di sorga kita tidak perlu uang. Di sorga kita tidak perlu mobil. Di sorga kita tidak perlu rumah. Di bumi kita memerlukan semuanya. Jadi berkat Tuhan itu untuk dinikmati selagi kita hidup di bumi ini. Terkecuali orang-orang yang dipanggil secara khusus untuk memang hidup dalam penderitaan, itu adalah karunia. Dan Tuhan punya urusan tersendiri. Dan nanti waktu Yesus datang baru kita tahu tentang semuanya itu. Tapi masalah yang mau dilakukan oleh Tuhan adalah memberkati seluruh jemaatnya, supaya pekerjaannya juga diberkati di atas bumi ini. Dan buahnya akan memperbesar keuntungan sidang jemaat. Dan dalam segala situasi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Semua katakan amin. Jadilah jemaat seperti jemaat yang di Efesus, yang tidak melupakan tanggung jawabnya dalam hal memberi dan menerima. Mereka diberkati oleh Tuhan, mereka beri persembahan, apakah persepuluhan, apakah persembahan khusus, apakah kolekta, apakah misi dan lain sebagainya. Tapi kita mau memberi, kalau di kita di sini hanya persembahan persepuluhan dan kolekta, sekali-sekali mengangkat misi. Tapi persembahan-persembahan lain pun, sebagian dari kolekta dan dari persepuluhan kita gunakan untuk seluruh kebutuhan pelayanan. Termasuk gereja ini, 70% dari pembangunan gereja ini itu laporan panitia terpenuhi dari persepuluhan dan dari penjualan aset. Itu karena Tuhan luar biasa memberkati seluruh sidang jemaat. Amin. Jadilah kuat dalam Tuhan dan jangan menjadi lemah. Dan kita akan melihat pemeliharaan Tuhan akan terus bersama kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang ada di luar, mari masuk ke dalam dan kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Masing-masing siapkan hati. Siapkan hati di hadapan Tuhan. Perjamuan kudus akan dibagikan bukan dia sendiri. Para pelayan sudah steril semuanya, karena waktu masuk mereka sudah memakai hand sanitizer, lalu kemudian memakai sarung tangan. Ini sarung tangan satu kali pakai, setelah pakai dibuang, demi untuk kesehatan atau menjaga kesehatan seluruh sidang jemaat, demi untuk kita saling menjaga satu dengan yang lain. Saya jaga kau jaga saya. Itu semboyan pemerintah daerah Pak Iwan. Haleluya. Sambil kita menyanyi pujian yang disiapkan oleh pelayan musik, kita akan bersama pelayanan perjamuan kudus. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan
Yesus,
minum dari perjamuan kudus ini. Kalau saudara-saudara terlewatkan, angkat tangan saudara-saudara biar masih bisa dilayani. Kalau semua sudah siap, saudara-saudara juga yang di rumah bisa siap menggunakan makanan dan minuman yang ada di rumah. Sekali lagi, kalau hanya ada nasi sedikit itu yang digunakan. Roti dipakai dalam perjamuan kudus yang pertama, karena roti adalah makanan utama bagi orang-orang Israel zaman itu. Anggur juga adalah minuman pesta pada zaman itu. Tapi sekarang kalau memang tidak ada, saudara-saudara di pedalaman ambil air putih, ambil papeda, atau mungkin hanya daging buruan yang ada, ambil. Kapanpun saudara mengikuti siaran ini dan mau melakukan perjamuan kudus, gunakanlah makanan dan minuman yang saudara-saudara makan dan minum setiap hari. Mari kita bangkit berdiri semua dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Haleluya. Kita mau katakan, Tuhan terima kasih karena anugerah-Mu begitu besar bagiku. Engkau telah menuntun aku sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami sudah siapkan perjamuan kudus pada hari ini, dan kami akan makan dan minum dari perjamuan kudus ini. Tuhan, layakkan kami semua, dan biarlah ketika kami makan dan minum dari perjamuan kudus ini, persekutuan kami dengan Tuhan semakin erat. Kami juga semakin erat bersekutu sebagai sidang jemaat yang merupakan tubuh Kristus di atas bumi ini, dan terbeban dengan sebuah beban yang kuat bagi pekerjaannya. Berkatilah roti dan anggur, hosti dan anggur, atau apa yang kami makan dan kami minum dalam perjamuan kudus ini, yang kami percaya dan kami renungkan. Yesus Kristus telah memberikan tubuh dan darahnya untuk menjadi penebus segala dosa dan kesalahan kami, dan menyelamatkan kami dari dosa. Terima kasih Tuhan. Kita angkat roti di tangan kita di hadapan Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Siapkan cawan-cawan yang berisi anggur. Bisa saling menolong dalam membuka penutupnya. Dan kita angkat di hadapan Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dalam darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita berterima kasih pada Tuhan, serta membuat penyerahan pada Tuhan
memperbaharui komitmen kita dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau begitu setia dan rela berkorban sampai seluruh hidupmu Engkau berikan. Engkau mati ganti aku. Engkau menderita karena segala dosaku. Maka tuntunlah aku juga sebagai anak-Mu untuk tetap terbeban dalam pekerjaan ini sampai Injil Tuhan Yesus Kristus diberitakan pada semua bangsa, pada semua orang di atas bumi ini. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kalau ada di antara saudara-saudara yang sakit, sudah saudara angkat tangan di hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Ulurkan tanganmu Tuhan dan jamah semua yang sakit dalam nama Yesus. Sembuhkan semua, apakah di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Kami percaya jamahan tangan Tuhan yang membawa kesembuhan bagi kami semua. Kami juga memohon kepadamu Tuhan, apapun persoalan yang sedang kami hadapi, kami percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup memberikan pertolongan sehingga kami bisa keluar dari semua pergumulan-pergumulan hidup. Kalau ada yang takut tentang hari depan, kami minta dalam nama Yesus, Tuhan jamah, beri keyakinan, teguhkan hatinya bahwa Yesus Kristus tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Pertolongannya pasti datang pada semua anak-anak yang percaya dengan sepenuh hati kepadanya. Mujizat pasti terjadi dalam segala hal. Dan Tuhan tolong kami semua untuk tetap hidup bersekutu dengan Tuhan dan menjalani hidup sebagaimana rencana-Mu yang terbaik bagi kami semua di atas bumi ini. Terima kasih Tuhan. Sehatkan semua anggota jemaat GCL Sadai dalam nama Yesus. Sehatkan semua anggota jemaat GCL Sadai dalam nama Yesus. Sehatkan semua orang yang bergabung bersama kami dalam ibadah online dalam nama Yesus. Kami berseru kepada-Mu Tuhan. Kami percaya kesehatan itu adalah anugerah Tuhan bagi kami semua. Terpuji nama Tuhan. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Apapun pekerjaan-pekerjaan kami dan tugas-tugas kami, kami mau letakkan semua di hadapan Tuhan dan mau berseru pada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan bagi kami. Tolonglah kami semua Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih